Oke, gini, kan masalah perempuan. Perempuan ada sebuah lelucon, meme. Perempuan bawa motor sen ke kiri, taunya belok ke kanan atau nggak belok sama sekali. Itu perasaannya seakan-akan nggak apa-apa kayaknya. Perasaan nggak apa-apa. Rasanya nggak apa belok kanan. Iya. Atau itu anggap jalan milik sendiri. Anggap milik sendiri. Oke, Bu Camat. Kan pasti ketika dilantik menjadi seorang camat perempuan pertama di Kecamatan Payakumbuh Utara, soalnya 13 orang camat sebelumnya itu kaum laki-laki. Perasaan jumawa, euforia yang luar biasa ada nggak? Ya, mungkin rasa apa ya, bersyukurnya lah yang dulu didahulukan. Yang dilebih-lebihkan ya. Iya, di samping bersyukur tentu ke depan memikirkan seperti apa pekerjaan, apakah bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak gitu kan. Ya. Tantangan tadi itu. Nah, itu mungkin. Ada nggak keinginan menggeser posisi Pak Wakil Wali Kota atau Wali Kota? Iya. Kalau sampai sejauh ini kita masih ingin menjadi aparatur sipil yang baik gitu ya. Mungkin saja sih tahun baik. 2024 karena udah dekat kan. Oh enggak lah, Ya 2024 mungkin. Mumpung kita perempuan pertama, ayolah kita mencitrakan diri sebanyak-banyaknya. Ya mungkin ini bawaan dari apa? Pendidikan ya. Ya, pendidikan karena kami ditempa di STPDN. Ini memang dipersiapkan untuk kadar-kadar pimpinan di pemerintahan. Iya, benar. Di pemerintahan, bukan di politik gitu. Ini memang kebanyakan kita memang semuanya orientasinya di pemerintahan daerah. Walaupun ada beberapa yang menyeberang ke jalur politik, tapi sebagian besar masih setia lah ya. Setia di jalurnya. Oke Bu, Ibu sebagai camat di Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Utara, sudah banyak dikenali masyarakat. Saya pernah ke rumah Ibu, waktu itu nganterin buku yang Ibu pesan, buku Cerita Minang Lucu. Saya kan ini nggak masuk promosi ya, endorse. Nggak maksud ini, waktu itu kebetulan saya lihat waktu itu rumah Ibu itu masih renovasi, direnov apa dibangun? Dibangun, tapi belum selesai. Rumah Ibu satu itu? Ya, sementara ya. Sementara itu masih dibangun. Ibu sebagai camat, kenapa nggak mempergunakan pengaruh Ibu saja? Misalnya ambillah rumah kredit yang 2 miliar. Saya kan camat, bisa saja gampang kok saya nyelesainnya. Ya kami mungkin ini Pak, mungkin apa namanya, ini kembali kepada prinsip. Mungkinnya. Kami ingin gitu ya, ini berjalan seperti apa adanya aja dulu, tanpa membebani tanpa membebani pribadi ataupun keluarga dengan misalnya caranya berhutang atau bagaimana gitu. Jadi intinya Ibu nggak mau terbebani setiap bulannya. Enjoy. Kerjaan aja banyak yang terbebani, banyak yang numpuk. Jadi santai aja lah gitu. Insyaallah nanti ada juga rezeki. Ya saya sih berpikirannya gini, seandainya saya jadi camat, kalau rumah yang masih saya bangun saya nggak mau gitu, langsung aja saya ambil kredit rumah. Ya mungkin itu kembali ke prinsip masing-masing aja. Saya sih bohong sebenarnya. Mana enjoy aja lah orangnya ya, mau kredit atau apa terserah ya. Kalau kita sih itu aja dulu Pak. Gitu aja dulu ya. Yang penting nyaman ya. Iya. Oke, pengaruh Ibu di sekitar lingkungan aja lah yang di tempat tinggal itu. Masyarakat di sana kalau Ibu lewat itu nunduk nggak? Nggak, paling nyapa lah. Nyapa. Kalau nunduk-nunduk kan nggak ada budaya kita kan ya Pak ya. Kalau budaya kita ya itu biasa itu. Ya soalnya kan ini bukan udah rahasia umum sih, sebelum Ibu jadi camat masih menjadi masyarakat biasa. Mungkin cara sapa orang, cara tegur orang sih beda sama orang sekarang. Misalnya gini, Ibu kalau ke undangan pasti menu yang disediakan oleh tuan rumah pasti beda dengan menu yang disediakan ke saya. Benar kan Bang? Ini camat loh. Camat dikasihlah kepala kambing, dikasihlah rendang yang masih fresh. Saya enggak, pasti palingan dikasih nangka yang dipanas-panasin kan, yang diprovokasi kan. Justru itu yang enak Pak. Nangka yang panasinnya enak ya. Gulai Cibadak ya. Iya, gulai Cibadak yang diprovokasi gitu kan, yang dipanas-panasin. Saya justru suka itu Pak, gulai Cibadak yang nangean. Dipanasin. Tapi udah enggak rahasia umum, pasti dibedain itu Bu. Ya, itu mungkin udah wajar aja. Wajar. Tapi kita enggak menuntut ya Pak ya. Kalau misalnya dikasih apa adanya pun kita tidak masalah. Memang seperti itulah maksudnya. Sebenarnya budaya masyarakat itu mungkin yang menghargai. Terlalu menghargai. Padahal kalau menurut saya itu kebalik. Saya kan masyarakat biasa. Kalau saya datang ke sana, seharusnya saya itu yang dihidangkan menu-menu yang spesial. Soalnya saya jarang-jarang makan yang kayak gitu.
Kalau ibu kan orang camat, orang hebat lah gitu kan, udah biasa lah makanan-makanan enak. Kebalik kan? Benar, itu kebalik. biasa. Nah, maksudnya seperti hal-hal seperti itu kalau dilakukan masyarakat itu mungkin karena biasa kearifan lokal masyarakat Kearifan seperti lokal. itu. Ya. Tapi kalau kita biasanya pergi rame-rame nih Pak, pergi undangan yang disampaikan warga biasanya pergi rame-rame dengan teman-teman sekantor. Itu perlakuannya mungkin biasa aja, tak prasmanan, ikut aja yang apa yang ada gitu. Paling ya itu aja. Oke. Gini. Ibu sebagai camat, kegiatan Ibu sebagai camat selain dari camat apa aja Bu? Misalnya adalah... kalau kegiatan utama saya nih jadi istri. Jadi istri? Istri dan ibu. Di kantor posisi Ibu tetap kan di atas. Kalau dibanding suami, Ibu suami kan lurah. Balik kalau di rumah kan tetap posisi yang lurah di atas. Benar kan yang tadi? Dan lurahnya suaminya itu. Suami ya. Oke, kegiatannya ada nggak kegiatan pribadi Ibu di luar sebagai camat? Misalnya jualan enceng gondok, jualan siput gitu. Ya, kalau aktivitas sekarang mungkin tidak ada seperti itu. Cuma saya pernah dan tengah merintis sebuah brand gitu kan. Brand. Ya, namanya Rang Mudo Mendunia. Rang Mudo Mendunia yang bergerak di bidang. Iya, jadi kita ingin membangkitkan kebanggaan terhadap daerah kita. Gitu. 250 misalnya kan. Nah, kita beri nama Rang Mudo Mendunia. Ini kita munculkan lah dalam bentuk produk-produk merchandise. Misalnya kaos ya. Kaos misalnya. Kuliner enggak. Khusus lebih ke cenderamata. Oh gitu. Ada di bawah sekarang nggak misalnya kaos gitu? Nggak dibilang tadi saya. Oh nggak dibilang ya. Nanti kan kita masih WA masih aktif kan? Iya. Doi masih aktif Doi. Iya. Di namanya Rang Mudo Mendunia. Singkat Ranum gitu. Oh Ranum. Ya. Cuma prosesnya mungkin kita sama kayak tadi kita mengalir aja. Mengalir. Tidak dipaksakan harus seperti produksinya besar-besaran tidak. Oh gitu. Lebih ke indie kalau tiba sampai ya misalnya di percetakan atau orang buat buku indie gitulah ya yang produknya rumahan lah gitu kan. Oke Bu, terakhir ini ya, Ibu punya pesan kesan atau kritik saran atau ucapan marah nggak ke masyarakat kita yang di Payakumbuh Utara? Ada nggak yang ingin Ibu sampaikan? Ya mungkin ini ya pesan-pesan pembangunan aja lah. Misalnya buang sampah jangan di pekarangan tetangga misalnya, itu kan contoh. Iya, jadi kan Payakumbuh Utara kita bersyukur karena banyak program-program pembangunan yang diarahkan ke Payakumbuh Utara hari ini. Misalnya ada Payakumbuh Bugar ya, ada pembangunan gedung-gedung kantor, ada pembenahan pedestrian jalan gitu. Dan beberapa pembangunan lainnya. Jadi kita berharap kepada masyarakat ini untuk dijaga lah, dipelihara itu. Dan jangan dirusaknya. Karena memang untuk menghadirkan suatu program pembangunan ke tengah-tengah masyarakat itu butuh waktu, butuh biaya. Berproses ya. Iya. Jadi mulailah dari musrenbang kan. Iya. Musrenbang itu untuk bicarakan pembangunan 1 atau 2 tahun yang akan datang. Benar. Ini memang panjang prosedurnya sehingga lahir pembangunan ke masyarakat. Termasuk misalnya lampu jalan. Ini kan kadang ada yang usil juga nih, lampu jalan dipreteli kan ya. Nanti enggak apa lagi kita. Ini mungkin rasa memilikinya dalam tanda kutip yang positif ya, rasa memiliki yang positif. Itu perlu kita bangun. Termasuk juga tadi masa sampah ya. Oke, gini. Terakhir Ibu, kepada milenial ada nggak pesan Bu kepada generasi milenial? Ibu kan camat milenial ini saya selalu tekankan. Iya, yang ditunggu-tunggu ya. Ya, di setiap pertemuan ya kalau ada menghadirkan masyarakat kami sampaikan ini, munculkanlah kepeloporan. Kepeloporan. Mempelopori. Iya, jadi pemuda pelopor lah gitu kan. Iya, jangan hanya mengandalkan ya pokoknya besok kita jadi pegawai, jadi karyawan, tidak seperti itu. Jadilah misalnya jadi petani pun banyak yang berhasil sekarang kan. Benar. Contohnya di utara pun sendiri banyak nih. Ada yang petani, ada yang peternak. Ada yang penulis juga ada. Penulis juga ada. Penulis buku cari itu Minang Lucu juga ada. Kita orangnya menyebalkan itu. Ya orang itu juga. Jadi itu tidak main-main profesi itu gitu, menjanjikan malahan. Oke, terakhir ini Bu, ini terakhir beberapa kali ini untuk saran-saran Ibu atau apalah ke Denai TV ini yang undang kita ini apa Bu? Ini kebetulan ada owner sama produser. Kami sangat banyak berharap nih Denai TV bisa jadi mitra kita ya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan ataupun pembangunan yang lain. Jadi mungkin program-program seperti ini mungkin perlu kita pertahankan. Banyak mungkin yang bisa kita hadirkan tokoh-tokoh yang lain yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara khususnya maupun di Payakumbuh. Sehingga nanti bisa mengedukasi warga, memberikan tauladan, memberikan
wawasan-wawasan baru sehingga kita bisa saling berkembang lah. Ya, kemudian sama-sama maju lah. Kalau mau ngundang bintang tamu kasihlah uang transport gitu misalnya kan Bu ya, bisa jadi kan contoh. Nggak boleh sekarang pakai transport ya. Boleh. Boleh kan, atau uang uang amplop untuk beli permen. Kita doakan lah DNI TV semakin berkembang. Sangat berkembang Ibu. Ini produk-produknya semakin dicintai oleh penonton gitu kan, benar. semakin dirasakan lah kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Selain untuk kepentingan profit oriented ya Pak ya, mungkin untuk kepentingan sosialnya juga perlu kita. Oke, ini terakhir yang jalankan. Sekian kalinya untuk program yang kita ini Otaki ini itu ada nggak harapan Ibu? Ya, semoga Otaki semakin naik ratingnya. Naik rating ya. Ada banyak sponsornya. Banyak sponsornya, ya. Bisa jadi kita mengundang tokoh-tokoh dunia kayak Joe Biden, kayak Donald Trump gitu Bu ya. Amin. Oke Bu, makasih ya Bu ya udah hadir di program terbaru kita ini. Mudah-mudahan kalau kita undang lagi nggak kapok kan? Ya, insya Allah kalau selagi masih ada waktu bisa dilaksanakan kita insya Allah hadir. Waktu kita yang tadi agak ribet pas Ibu kesini pas Ibu kami jemput ke sana ternyata Ibu pergi ke sana. Iya, kebetulan tadi ada warga kita nih sedang menyita perhatian publik nih. Oh iya benar itu. Masih ada waktu ya bahas kita 2 menit lagi ya. Ada Pak Bio, Iya Pak Bio, panggilannya Pak Bio, namanya Pak Pal Yuri, aslinya Pal Yuri, panggilannya Pak Bio. Beliau ini termasuk yang perlu kita contoh nih. Iya, gimana? Ceritanya gimana, Bu? Ya, ceritanya ini. Pak Bio ini kan suka menolong warga kita yang kenduri, yang gitu kan ya. Nolong di dapur ya. Ya, nanti diberikan misalnya uang belanjanya seketek. Ini dikumpulkan terus. Total berapa Bu? Tadi kita terakhir di Bank Nagari hitung udah 40 juta. 40 juta? Tapi masih ada yang sudah dihitung? Iya, masih ada 1 karung lagi kabarnya yang belum 1 karung? Hitung lagi. Itu gimana Ibu hidupnya orang saya juga itu? bingung ya. Tadi kan hadir juga Pak Wawa di lokasi. Pak Wawa pun speechless, nggak tahu juga mau ngomongin tergugah apa gitu kan ya. Ternyata seorang Bapak yang punya mohon maaf punya keterbatasan mungkin gitu, tapi bisa menunjukkan keteladanan dalam hal misalnya menabung itu. Iya benar. Sekarang uangnya itu semua ditabung di Bank Nagari. Belum ditabung tapi persiapan mau ditabung karena masih dihitung. Oh gitu. Iya, udah 2 hari ngitungnya. Tapi si Bapak itu bersedia uangnya ditabung. Soalnya bukan maaf ini kalau orang-orang itu kadang berpikiran yang aneh-aneh kan. Karena diberikan pengertian. Jadi akhirnya Bapak ini bisa menerimanya. Oke, makasih Ibu sudah banyak menyampaikan segala halnya di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu kita undang lagi Ibu nggak kapok. Insyaallah. Bersedialah. Oke, orang awak dan sana kisana semuanya lah. Cukup sekian bincang kita Otaki terkini dengan camat kita yang sangat keren ini, yang fenomenal. Yang pertama perempuan dari 13 camat sebelumnya. Cukup sekian. Tetap jaga kesehatan Bu ya, jaga jarak, jaga diri ya, jaga hati, jaga perasaan ya. Terus jangan lupa gosok gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.